Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mu'minin mu'minat, wabil khusus segenap jamaah Mushallah Nurul Iman turun perkapuran 4 ulun Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam wa kafa biha min nikmah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah telah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin kita mengucapkan alhamdulillahi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu hidayah dan taufiknya, dan mudah-mudahan menjadikan sesuatu untuk kita diberikan kepada diri kita sifat ikhlas dan dibersihkan jiwa raga kita dari penyakit-penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Karena ketahuilah bahwasanya sesuatu yang jarang turun dari langit adalah taufik dan hidayah dari Allah. Sedangkan sesuatu yang jarang naik dari bumi ke langit itu ikhlas. Oleh sebab itulah mintalah kepada Allah Ta'ala hidayah dan ampunan dari Allah, dan juga minta kepada Allah Ta'ala supaya dijadikan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mukhlisina lahuddin, benar-benar mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi ini di hari yang ke-6 di bulan suci Ramadan, kita masih diberikan Allah sehat afiat. Kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bisa lagi beribadah kepada Allah Ta'ala. Ketahuilah banyak daripada saudara-saudara kita, daripada keluarga-keluarga kita, daripada kaum muslimin yang berangan-angan, yang punya keinginan untuk bertemu Ramadan tahun ini. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkehendak lain kepada mereka. Mereka dipanggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan kita alhamdulillah masih diberikan nikmat bertemu di bulan Ramadan. Masih diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, masih diberikan waktu untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Makanya di bulan Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk menggapai keridhaan Allah Ta'ala, dan jangan jadi musuhnya Ramadan. Kalau jadi musuhnya bulan Ramadan, berarti kita tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Mana jadi musuhnya Ramadan? Sudah tidak berpuasa, maksiat pula. Sudah tidak berpuasa, nunjukkan tidak berpuasa, berdosa pula sama Allah. Itu jadi musuh bulan Ramadan. Orang yang jadi musuh bulan Ramadan, dia tidak akan mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab dikatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana bariun mimman husmahu Ramadan. Aku jauh dari orang-orang yang menjadi musuhnya bulan Ramadan. Oleh sebab itulah Ramadan yang Allah berikan dengan kita, bulan yang begitu istimewa, bulan yang dibukakan segala pintu rahmat, bulan yang dibukakan segala pintu taubat, bulan yang dibukakan segala pintu surga dibukakan Allah Ta'ala. Cuma tidak baca nyingok deh. Yang ini tidak baca nyingok deh. Kena pembatasan daripada penglihatan kita untuk menyaksikan hal-hal yang seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita berusaha semaksimal mungkin, ada bagian sesuatu yang pacak kita lihat di bulan Ramadan ini. Kalau hati kita bersih, kalau jiwa raga kita bersih, maka kita bisa melihat bagian Lailatul Qadar. Maka ulama mengatakan Lailatul Qadar itu adalah cahaya yang turun, yang bisa dilihat bagi orang-orang tertentu, yang bisa melihatnya, yang turun dari langit, menghiasi seluruh dunia dengan cahaya yang terang. Makanya ada orang-orang yang memang diistimewakan Allah untuk bisa melihat Lailatul Qadar itu.
Mudah-mudahan kita salah satu di antaranya. Cuman biasanya kalau orang itu jingok ni kan, tidak ngoceh, tidak bercerita, didiamnya baik, dinikmatinya baik. Kalau yang galak ngoceh-ngoceh itulah yang diragukan jingoknya bid'ah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita diampuni Allah SWT, dan insyaAllah kita selalu bersegera untuk mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, shaimin shaimat rahimin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini di hari yang ke-6 Ramadan, ana tidak buka tema apapun juga seperti yang ana sampaikan kemarin sebelum masuk puasa. Kita tetap akan nyambung kitab Nasihat Dunia. So kalau dibuka tentang Ramadan agak tumbuhan dengan ustaz-ustaz sebelumnya ustaz ini buka temanya lagi, ustaz ini buka tema ini. Padahal sebenarnya ana bukan buka tema tapi buka wallpaper. Kalau tema itu ya, latar belakangnya. Nah jadi nak buka gambarnya. Jadi insyaAllah di pagi ini kita sudah banyak dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oh Masya Allah, dan juga boleh ilmu banyak sudah. Asal tak ada ngantuk baik. Kalau ngantuk dari mungkin lewat ilmunya. Ya, memang boleh. Paling lemak sebenarnya cari santu kalau di Ramadan ni pagi subuh. Kalau kenapa lemaknya pagi subuh? Sebab kita dapat melaksanakan sunnah Rasulullah. Tidak tidur setelah solat subuh. Tidak tidur setelah solat subuh itu memang perintah Rasulullah. Nabi mengatakan naumus subha yamna'u rizki. Orang yang galak tidur pagi itu mencegah rizki. Makanya kalau nak tidur agak nunggu matahari terbit. Liwatkan dulu cak seberapa jam, nak solat isyraq jadi, dak juga sudah. Kemudian kita nak tidur tak apa-apa. Kalau tidur setelah azan subuh atau tidur setelah solat subuh, sebelum matahari terbit itu tak boleh kata ulama. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kalau ada orang yang galak tidur setelah solat subuh, dia galak tidur setelah melakukan subuh, kemudian jatuh tidur sebelum matahari terbit, walaupun duitnya banyak tidak berkah. Nah, makanya bagus kalau di Ramadan ini ada carisan subuh. Kita mata biasa kan untuk tidak tidur. Nah, kalau sudah matahari terbit balik, tersiah nak tidur juga tak, cuman jangan tidur terus. Agak barulah hafal hadis sikok, matanya sengaja ngapal ke naumus subha. Apa hadis itu? Naumus shaim ibadah. Tidur yang berpuasa ibadah. Sikok itulah yang dihafalkannya. Ya, tidur yang berpuasa ibadah. Ngapalkan hadis itu. Jadi kalau ada orang mantap, oh ini tidur terus, iya tidur dari pagi sampai ke zuhur. Zuhur solat zuhur bangun, tidur lagi jam 2, jam 1 tidur lagi. Asal bangun, aja asal ngoling-ngoling, tidak tidur, cuma ngejam ke mata kan. Ya, terbangun jam 5, tidur terus. Itu bukan tidur ibadah bu namanya, itu tidur latihan jadi jenazah. Kalau tidur terus itu, nah makanya kita jangan banyak tidur di bulan puasa ini. Di antara sunnah yang diajarkan oleh para ulama kita, nikiti tidur, nikiti makan, nikiti aktivitas dunia. Kalau umpama kita punya tugas dunia untuk nyukupi nafkah keluarga kita, laksanakan. Sudah cukup, selesai ke. Jangan ngubur sampai sore. Lah cukup dapat bagiannya, sudah. Kurangi kesibukan dunia di bulan Ramadan. Makanya ada ulama yang ngajarkan kalau pacaknya itu 11 bulan deh. Kalau pacak 11 bulan, yang sebulan khusus untuk ibadah dengan Allah. Ada lagi sama cak hari Jumat. Kalau hari Jumat itu abdalnya kita tak nyari duit. Abdalnya Jumat itu ibadah sama Allah Ta'ala. Dari pagi macam kahfi, macam yang mana yang baca. Nah itu kalau Ramadan ini luangkan, kurangi makan, kurangi tidur, kurangi aktivitas-aktivitas yang tidak ketik manfaat. Pokoknya serba ngurangi. Jangan bukan nambah. Cak sahur kan kita disunahkan mengakhir ke sahur. Agak sahur jam berapa? Sahur kita ni subuh jam 5.53, 4.53, 4.52. Cak itulah. Agak ngejokan, bangun ke rumah apa? Cepatlah sahur setengah 4. Padahal kita disunahkan untuk mengakhir ke sahur. Jangan cepat-cepat sahur itu. Kenapa faedahnya? Supaya badan kita fit. Kalau kita sahurnya cepat, kenapa? Tak lemak aja. Cepat kosong perut, cepat lemas badan. Maka di akhir ke sahur itu. Nah ini nak sahur nak cepat, kenapa? Ngejo rokok. Kalau setengah 4 dapatlah 6 batang. Nah itu bukan mengurangi.
Nah, namanya ya, kurangi beli. Artinya maksudnya itu kurangi aktivitas kita tuh yang biasanya berlebihan, dikurangi. Makan juga, jangan ngantem. Ejo makan lemak terus. Dulu Ramadan ini latihan ngalahkan hawa nafsu. Sebab kita akan membentuk diri kita dengan karakter yang sempurna. Jadi kita bentuk diri kita kalahkan nafsu kita kalahkan gejolak keinginan kelezatan dunia itu disingkirkan dulu. Makanya kalau nak buka tu jangan beli galau. Jingok ini beli, jingok itu beli galau. Sampai rumah liwat galau, kucing lagi senap. Kucing jingok lagi senap. Nah, apa lagi? Nah, jadi sudah terliwat, habis mubazir, tak katik guna, katik manfaat. Masih mending kalau kita beli gua untuk berbuka. Kita beli banyak lah apa-apa. Buat apa kau ni? Makan banyak. Tidak untuk uang buka. Nah, itu pahalanya dapat bagian 2. Kita kalau muka uang puasa, dapat 2 pahala. Pahala kita puasa, pahala dia tadi, kita dapat punya. Pahala dia berpuasa, pahala dia berbuka, puasa sampai buka, kita dapat pun kalau kita nunjuk makanan untuk dia berbuka puasa. Berbeda kalau kita nunjuk makanan, sudah uang yang sudah berbuka, dapat pahala sedekah makanan deh. Kalau kita nak salat tarawih, aku nak nunjuk baju minum lah untuk orang salat tarawih. Aku nak ngirim aqua umpama, aku nak ngirim apa? Kolak umpama untuk orang salat tarawih. Bagiannya bukan dapat bagian membatalkan memberikan apa namanya buka uang puasa, bukan dapat sedekah nunjuk uang makan. Beda pahalanya. Nah, oleh sebab itulah di bulan puasa ini kita harus benar-benar menekan hasrat keinginan kita. Semangat ke. Apalagi salat tarawihnya jangan tinggal kalau baca. Antum kan kita di sini alhamdulillah 20 23 sama witir. Jadi alhamdulillah kita masih kuat. Nah, jadi ada orang bertanya, Ustaz, kami ni apa lah lemas? Sebenarnya kalau kita tidak kuat melakukan salat 20 rakaat, sebabnya apalah? Sebab tidak terbiasa. Coba kalau kita biasakan, antum tengok Rasulullah ngajari salat sunnah sehari semalam ada berapa rakaat? Duha berapa rakaat duha? 8 sampai 12. Witir berapa rakaat? 1 sampai 11. Tidak? Nah, dilatih. Salat awabin berapa rakaat? 6 sampai berapa? 20 rakaat. Coba kalau antum tiap hari salat awabin habis maghrib 20 rakaat sama tak salat tarawih. Tarawih iwat lah dah biasa. Jadi tak ada kaku lagi. Antum bangun lah, ibu-ibu. Bapak bangun jam 3. Belum masak, salat dulu. Salat sunnah tahajud itu paling sering dilakukan Rasulullah itu kan 11. 11 itu paling sering dilakukan Nabi Muhammad, namanya Qiyamul Lail. Itu kita sudah bahas. 8 rakaat tambah 3. Kalau tiap malam kita lakukan 8 rakaat, liwat baik. Salat-salat yang 20 itu gampang. Kan tidak terbiasa. Sama tak kita galak berpuasa di bulan sunnah. Biasa puasa Senin Kemis. Biasa puasa yang sifatnya tahunan. Ada puasa tahunan, namanya puasa apa? Puasa Arafah, puasa Muharram, itu puasa yang berulang setahun sekali. Ada puasa yang berulang sebulan sekali. Puasa apa? Puasa Ayyamul Bait, tanggal 13, 14, 15. Atau kalau liwat kita boleh ganti di Ayyamul Sud, tanggal 28, 29, 30. Itu kita tiap bulan. Atau puasa yang berulang seminggu sekali, Senin, Kamis. Itu Jumat boleh tak puasa? Boleh, sunnah puasa Jumat, tapi harus digandeng. Kalau nak puasa Jumat, sunnah hukumnya, tapi harus digandeng dengan puasa yang sebelumnya atau sesudahnya. Kalau kita nak puasa Jumat, pakai Kamis dulu, sebelum Jumat. Atau Jumat sama Sabtu. Itu boleh, sunnah hukumnya. Tapi biasa puasa, masuk bulan puasa, tidak kaget lagi, tidak makan lagi nasi bungkusan. Kalau pertama yang tidak terbiasa puasa, hari pertama, tak tahu kan lupa, laju makan nasi bungkusan. Apa ni kamu? Kau tak puasa? Ya Allah lupa. Nah, kan ya kalau lupa apa-apa. Kalau lupa kan nah, jadi kita kena terbiasa tadi, sesuatu yang kita sudah biasakan itu tidak kaget lagi gitu. Kalau negara ngomong sama orang yang anak ngajar di tempat kita ini sebenarnya alhamdulillah sebelah ulu ini masya Allah. Kalau sebelah ini di tempat anak sana jarang yang salat 20. Kecuali di kampung anak, kampung Serang. Mata Merah itu 20 masih ada babi kok, termasuk majelis sana ada kan tarawih 20 dari dulu 20 23 sama 3 itu. Kalau tempat lain jarang. Jadi anak paling tunjuk tahu kamu yang sholatnya 8 jangan tinggal. Sholatlah dikit, tinggal pula. Sayang. Jadi mak mana? Niat ke deh dalam hati. Kaki aku buat tahun ini tarawih tak tinggal. Kalau umpama seandainya antum nak parak-parak air-air kan nak betul nak beli baju umpama nak beli kue, tak mampu siang lemes umpama
apalagi masuk pasar siang hari dah ada malam dah lah habis salat maghrib habis buku betul bang silahkan tak apa-apa agak baliknya tarawih sudah balik di rumah tarawih sebab tarawih itu kan tidak wajib di masjid boleh di rumah boleh tidak juga wajib berjamaah sunnah berjamaah boleh kerja tarawih. Anak dari kecil sampai sekarang belum pernah salat tarawih 8. Jadi tak tahu apa dia rasanya. Ya, kalau bukan kita meda ke 80 bukan. Cuma tak pernah. Itulah tadi kena mempertahankan kebiasaan. Jadi tak baca yang dikit lagi rasanya berat. Kita nak pengen yang dikit malam. Ini yang dikit tu rasa tak pernah berat. Kena tak terbiasa. Oleh sebab itulah kalau sesuatu yang sudah kita biasakan nikmat jadinya. Hidup ini jangan disarung-sarung, hiduplah sarung, tambah disarung pun, tambah sarung. Hiduplah berat, diberat tu tambah berat. Hidup ini dijalani, dinikmati. Ya, namanya perjalanan butuh usaha, usaha butuh modal butuh pengorbanan. Itu nikmati. InsyaAllah kita dapat ampunan Allah. Pokoknya yang penting berusahalah sebaik mungkin. Minta alam lah sama Allah di Ramadan ini. Jago kurangi ngomong kurangi, pandangan kurangi, main HP kurangi. Ya, kurangi main HP itu maksudnya yang tidak dapat manfaat ini. Kalau kita sering muka HP, apalagi antum yang galak muka pacebuk. Tahu pacebuk muka pacebuk itu. Yo galak betul gambar-gambar betino-betino. Apalagi TikTok. Tahu TikTok lah. Kalau zaman kecil dulu TikTok tuh main badminton yang pakai kayu itu. TikTok kamu TikTok tuh. Main TikTok. Nah, ini masuk ke HP. Kurangi muka itu. Kita nengok itu maksiat mata. Kalau ulama mengatakan zina itu, ulama mengatakan zina mata, zina hidung, zina mulut. Pahalanya dapat dosa besar itu, apalagi Ramadan. Jangan antum pikir ibadah Ramadan, solat fardu dilipat gandakan 70 kali lipat, solat sunnah menjadi pahala wajib. Antum pikir dosa tidak berlipat juga apa? Berlipat dosa. Jangan kita ngambil pahalanya, dosanya berlipat. Sekali kita melakukan yang haram, dilipat gandakan oleh Allah dosanya. Makanya rugi kata Rasulullah, orang akhir Ramadan tak dapat ampunan dari Allah itu rugi. Bolehlah sama par, bolehlah sama us, rugi, tidak dapat apa-apa. Sebab itulah, insyaAllah masalah Ramadan sudah ustaz-ustaz banyak nyelaskinnya, tinggal tergantung dari kita baik, mak mana untuk menggapai sesuatu yang terbaik di hadapan Allah SWT dan menjadi karakter diri yang terbaik di hadapan Allah. Kita memilih untuk menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Bukan memilih karakter menjadi orang terbaik di hadapan wong. Kalau kita memilih karakter terbaik di hadapan wong tapi buruk di hadapan Allah, na'udzubillah min dzalik. Biarlah kita buruk di mata wong karena kita menegakkan syariat, karena kita berjalan dengan jalan yang benar. Biarlah buruk di mata wong tapi kita mulia baik di hadapan Allah, itu lebih utama dari segala-galanya. Insyaallah kita jadi wong ikhlas, jadi wong bisa soimat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini kita akan menyambung pembahasan daripada kitab kita yang biasa kita baca hari Kamis, malam Kamis, yaitu kitab An-Nasaih Diniyah. Dan kita masih berbicara tentang masalah taubat. Kemarin kita bahas sedikit, wayan bagi likulli mu'min, setiap mukmin itu haruslah wajib mutaakkid, sangat wajib hukumnya ayah tariza min jami'i dzunub, dia menjaga dirinya dari segala dosa. Wajib hukumnya, bukan sunnah. Wajib mutaakkid, sudah wajib mutaakkid loh. Sangat diperintahkan Allah. Supaya apa? Supaya tidak jatuh pada murka Allah. Supaya tidak jatuh pada kemarahan Allah Ta'ala. Dan kalau sudah Allah marah, Allah sudah murka sama kita, wa huwa sababu fi jami'il baliyat wal halakat. Itulah merupakan sumber turunnya balak dan kehancuran kita di dunia. Itu kalau sudah Allah murka sama kita, maka tahillu bil ibad fid dunya wal akhirah, dia akan menimpa seorang hamba itu. Kalau dia sudah dimurkai Allah, dimarahi Allah, hidupnya tidak akan pernah berbahagia di dunia dan akhirat. Di istilah kata itu kalau pedang, tahu pedang, pedang yang bersayung.
Itu kalau sarungnya bagus. Tak tahu pas cabut kaget anda loh pedangnya. Nah itulah. Jadi mau ancak lemaknya ni depung itu. Padahal dia galak maksiat sama Allah. Tapi pas dia tengok dalamnya, ya Allah, kopos sudah. Banyak ada bangunan, tiangnya bagus. Ukiran, Masya Allah. Pas dalamnya, layap dah loh. Nah itulah, tak kata guna. Kejingo anda tampil bagus, tapi hati mending itu. Oh, na'udzubillah min dzalik. Kita ni hidup punya kan yang pengen lebih utama tu batin. Bukan penampilan kita. Memang bagus sih kalau penampilan kita bagus, batin kita bagus. Itulah banyak-banyak baca doa Allahumma ja'al sarirati khairum min alaniyati waj'al alaniyati sholihah. Ya Allah, jadikan hatiku lebih baik dari penampilanku dan jadikan penampilanku penampilan orang soleh. Itu doa Rasulullah SAW. Jadi kebingungannya deh, kalau Allah sudah murka, hancur kita. Jiwa kita tak tenteram. Tidak baca jenguk orang senang, kita yang sakit. Yo, orang bahagia, orang punya ini, kita yang sedih. Nah itu bahaya kalau punya penyakit itu. Tetangga kita punya ini, punya itu, kita yang masuk rumah sakit. Demam masuk. Tidak baca lagi. Nah itulah. Jadi kejinguan penampilan hebat, tapi hati kita hancur. Itu na'udzubillah min dzalik. Itu bukan orang kaya. Orang kaya kata Rasulullah yang hatinya itu. Orang yang hatinya cukup, tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta. Itu nikmatnya. Kalau itu kita dapatkan kalau kita jauh maksiat. Kalau kita marah dosa, jangan halu. Pasti hancur itulah. Apalagi kalau sudah dibiarkan Allah melakukan dosa, gampang, tidak kasih halangan. Nak melakukan maksiat, berbis, betul, lancar-lancar baik. Balik santai-santai baik, betul, santai. Oh itu bahaya itu. Takutnya apa? Istidrat. Diulu Allah dosa kita. Biarlah, lantak lah. Malaikat, dia talak lah. Dia lagi berkawan sama setan, akab tak sama setan. Biarlah, diam ke lah. Tak usah kita lagui. Agak julak setan mau tahu. Setan tu ngakap kita mengenai. Akab ini sebulan, 2 bulan. Sudah, julak ini lah. Itu kita. Asal julak ke setan, mulai motok-motok nyala ke setan. Oh setan ini ngasut aku. Padahal kita pergi akhirat, kita nuntut setan. Sengih, ini setan. Awak galak maca Yasin, subuh Jumat. Awak galak maca Yasin malam Jumat. Kan ada dalam surat Yasin, inna syaitana lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh yang nyata buat kalian. Kenapa kau marah? Ya aku si setan. Oh ini setan. Nah mana kita nak protes? Ada lagi. Nah artinya sudah ada. Dan itulah. Jadi intinya dosa itu yang hancur kita. Dosa itu yang datang ke penyakit zahir dan batin. Makanya kita dianjurkan wayan bagi likulli mu'min alla yazal ta'iban ilallah. Selalu bertaubat dengan Allah. Kembali terus dengan Allah. Wa mujaddidan li taubah fi kulli halin wahim. Memperbaharui taubat itu. Diperbaharui lagi. Apalagi kita ni yang kurang ilmu, yang kurang paham, yang tidak kurang mengamalkan ilmu. Kita ni kebanyakan kan itu. Kita tahu ilmu tapi tidak diamalkan. Makanya ilmu tu berlari terus. Tak kita majlis ni, duduk tiap subuh. Kalau Ramadan tiap subuh. Kalau 2 Ramadan mungkin malam-malam tertentu. Itu disampaikan sama kiai, sampaikan sama ustaz ilmu yang disampaikan dalam kitab atau dalam tausiahnya. Itu ilmu nunggu di depan. Balik diamalkan, ngewangi kita. Kalau gitu keluar, tidak diamalkan, berlari dia, berlebis. Ya, besak dia, belum hilang. Sudah, itulah tadi. Bertanya lagi. Yang tadi itulah. Ustaz, tanya Ustaz, ada orang. Tanya itulah. Apa nanya? Salat witir itu boleh tak Ustaz? Itu kan sudah salat witir habis tarawih. Malamnya juga salat witir lagi boleh apa tidak? Tiap tahun tanya macam itu terus. Ini tanya tiap tahun. Dia ingat tanya itu tiap tahun. Itu terus. Tidak melakukan salat witir boleh, tapi tidak boleh witir dalam semalam 2 kali. Tak boleh kita salat witir dalam semalam 2 kali. Maksudnya apa dia? Salat yang 1 rakaat itu. Kalau 1 rakaat itu tidak boleh 2 kali semalam. Kalau 2 kali jadinya genap. Kan kayak itu kan? Jadi boleh. Kalau umpama kita sebelum tidur salat witirnya sudah, tarawih kan 21. Ya berarti malamnya boleh salat witir, tapi 2. Usolli sunatat tahajud wa sunatal witri rakaataini. Nah kan kayak itu kan? Tidak usah 1 lagi, sebab 1-nya sudah sebelum tidur. Itu maksud hadis itu.
Bukan berarti solat witir itu berarti sudah tak boleh lagi. Memang ada pendapat ulama yang mengatakan kayak itu. Kalau kita sebelum tidur sudah solat witir, kita bangun tidur nak solat witir tidak usah lagi, tak apa-apa. Kenapa? Sebab kita sudah solat witir sebelum tidur. Ya tiap itu tu yang ditanya. Kena tak diamalkan tadi, maka ini kalau diamalkan lekat dia, tidak berubah lagi, mantap dia. Itulah beda orang yang mengamalkan ilmu dengan orang yang tidak mengamalkan ilmu, itu beda. Nah maka sebab itulah tiap saat taubat. Wadzalika li'anna dzunub katsira. Kenapa kita dianjurkan ulama tu selalu bertaubat? Sebab dosa itu banyak. Jenis-jenis dosa itu banyak. Bukan jenis-jenis makanan itu banyak. Ya, jenis dosa itu banyak. Jangan berpikir oh ini banyak. Ada dosa kecil. Ada dosa besar. Ada dosa yang tidak kejinguan. Benar tak? Ada dosa yang kejinguan, ada dosa yang tidak kita ketahui, ada dosa yang kita ketahui, ada dosa di waktu malam, ada dosa di waktu siang, banyak dosa itu. Oleh sebab itulah dosa itu levelnya beda-beda. Bukannya bon cabai ini punya level. Ya, bon cabai level 1, level 2 sampai 50 ya sekarang ini. Bukan itu deh. Dosa itu ada level juga. Bukannya dosa sama beda. Dosa itu ada tingkatannya. Ada dosa yang sekian nilainya di pandangan Allah sekian. Ada dosa yang kecil. Yang penting intinya dosa itu sikap, tidak boleh israr. Tahu ada israr? Israr itu meremehkan dosa. Ay gampanglah taubat baik. Ay kecil juga. Nah itu yang tidak boleh. Kalau kita galak meremehkan dosa, kata Rasulullah SAW, dalam hadis Nabi Muhammad tidak disebut dosa kecil kalau tidak disebut dosa besar kalau kita galak istighfar. Tidak disebut dosa kecil kalau kita galak main-main ke. Kita remehkan, kecil juga. Kecil, lama-lama besar. Kalau sudah besar, ya itulah timbul murka Allah Ta'ala. Oleh sebab itulah, dari sinilah para ulama mengajarkan kita untuk banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak mohon ampun sama Allah. Ada tukang roti dulu, Bu. Wow, sudah. Dia kalau jualan roti, tidak pun ada habis. Habis sudah. Jualan metua di subuh, jam 8 dah selesai roti. Tiap hari. Bukannya dikit, ratusan. Jadi ada yang bertanya sama dia, apa dia resepnya? Pacak jualan lalu sini. Kalau kita, maki penglaris. Dia maki penglaris tu. Kamu ini, makai jimat ini. Tak, apa dia? Apa resep dia? Dia ngomong, dia bukakan rahasia dia. Setiap aku bangun malam, kan ada rotinya malam. Ada roti malam, setelah salat tahajud, sudah selesai berdoa sama Allah, dia mulai ngadain roti. Dari start ngadain roti, mulutnya tak pernah berhenti macam istighfar. Sampailah kelar. Jadi adonan roti itu dicampur dengan istighfar kepada Allah Ta'ala. Jangan nyoba boleh. Tak mau kuih. Tidak apa-apa kan nyoba. Dia adon tiap hari roti habis roti yang tadi. Barokah istighfar itu. Dan makanya kata Rasulullah, tidak akan rugi wong yang mendapat ke dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Padahal kita ni memang dianjurkan untuk beristighfar terus. Sebab kita tak tahu istighfar kita tu masih istighfar yang tidak mutlak. Kita masih galak condong melakukan maksiat. Maka istighfar lagi. Kalau istighfarnya taubatan nasuha itu kan ada syarat. Wong yang nak taubat nasuha itu ada syaratnya. Jadi kalau kita tidak menutupi, tidak menempatkan syarat kita, tidak macam istighfar tadi sesuai dengan syarat taubat nasuha, tidak belum diterima taubat kita sama Allah. Tapi kalau istighfar tetap kita baca. Itulah. Apalagi kita ni kan galak metu, galak keluar, galak ke pasar, tahulah dah di pasar itu. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan apa dia? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ibu-ibu kalau masuk pasar, bacalah doa itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Agak kuatkan macamnya. Dosa kita diampuni Allah, derajat kita diangkat Allah, macam itu. Bahkan ada sahabat Nabi Sayyidina Imam Ibnu Umar, dia ngajak kawannya masuk pasar. Ngajak masuk pasar, kalau aku ke pasar. Terus kawannya, ngapo ngajak kau kan tak kasih toko. Toko tak kasih. Belanja tidak, apa gawe ke pasar. Melok begini. Tak apa gawe ditanya. Kata Sayyidina sahabat Ibnu Umar, cuma nak pengen maca sunnah Nabi itu deh.
Itu ada tak sahabat dulu nak nembak sunnah, nak ngamalkan ilmu dia, datang ke pasar mengucapkan itu betul lagi. Itu hebat tak? Makanya mereka itu benar-benar mengamalkan sunnah Rasulullah. Nah jadi artinya apa dia? Kita yang berkaitan dengan maksiat tiap hari gawi kita galak nengok namanya, apalagi kalau yang berkaitan jualan di pasar, tahu tak? Pasar itu tempat paling terburuk di muka bumi ini. Tempat paling terbaik itu masjid, tempat paling terburuk itu pasar. Makanya kalau masuk pasar jangan betah di pasar, lama-lama ngubeng lama sampai wong jualan tu ingam bibi ngubeng tu lidah. Jangan lama-lama, baliknya juga jangan lama-lama. Kalau pacaklah kelai, baliklah. Sebab di situ majlisnya syaitan, tempat kelakainya dia, tempat duduknya dia, kumpulnya di situ. Cuman kita tak pacak nengok. Kalau kita pacak nengok, tak galak ke pasar. Nah itulah, makanya istighfar banyak-banyak, berdoa banyak-banyak, muakkid itu. Bahkan kita juga dianjurkan oleh Allah untuk mendoakan, memohon ampun kepada Allah dan walil mu'minin wal mu'minat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Memohon ampunlah kepada Allah dari dosamu dan untuk orang mukmin dan orang yang mukminat. Mukmin itu laki-laki, mukminat itu wanita. Oleh sebab itu Nabi ngajarkan kita maca doa setiap habis subuh. Maca doa setiap pagi 25 kali sampai 27 kali. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum. Nah, itu dia dosa, itu kan dari Nabi yang ngajarin. Itu kata Nabi yang maca itu 25 kali sampai 27 kali, ada riwayat 25 kali, ada riwayat 27 kali maca itu setiap hari. Apa kata Rasulullah SAW? Maka namanya akan dicatat, dikumpulkan dengan nama-nama wali-wali Allah Ta'ala. Namanya dimasukkan dengan nama-nama orang-orang soleh. Masukkan nama. Nah itu berarti benar-benar kita untuk kita mohon ampunan dengan Allah, untuk mukminin kita minta sama Allah. Sebab sunnah hukumnya. Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang rutin maca istighfar, maka Allah akan jadikan setiap kesumpakannya menjadi kelapangan. Wa min kulli daikin mahraja, setiap kesempitan hidupnya ada jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Apa dia aku ini belum tahu, kalau Allah punya kehendak. Dan di masjid duduk astagfirullahalazim, oh benar-benar khusyuk sama Allah. Nak tahu ada wong, oh pak, nak tahu malaikat itu bukan wong. Awak bangun, aku tolong pak doakan, kenapa bini aku nak melahir ke uji. Sini, macam Fatihah sekali istighfar. Oh tak lancar. Langsung yang balik tadi malaikat cerita sama wong. Kalau nak minta jampian sama si Hadu, kami rumah datang. Kalau Allah nak angkat, dia angkat. Mana alam bisawab? Mana tahu kita? Kalau dengar deh, kalau Allah nak berkehendak itu lebih gampang daripada kita balik ke tanah. Itulah makanya orang yang galak baca istighfar, benar sampai dikatakan Allah dalam Al-Quran, wabil ashar hum yastaghfirun. Apalagi di waktu subuh. Waktu subuh itu banyak-banyak baca istighfar. Habis sholat subuh, dawam kan, diikat amalan kita tu kita kebet dengan nilai. Memang Nabi Nabi SAW mengajarkan istighfar itu dengan ikatan jumlah. Nabi ngomong, aku tidak pernah lepas 70 kali maca istighfar dalam sehari. Ada riwayat 100 kali dalam sehari. Antum bayang ke, itu manusia yang tidak kata dosa, manusia yang bersih dari dosa, lagi maca istighfar 100 kali. Mak mana kita yang setiap saat berdosa sama Allah. Nak, aku nak ambil sunnah 100, itu yang tak kata dosa. 100 yang tak kata dosa. Kalau model kita ni, ya cara beretekan. Dah berkerak pula, saya hilang kenyo. Iya, pakai Coca-Cola lagi belum hilang. No, saya ngelapinya. Banyak dosa kita lekat pula. Kadang-kadang kita ni dosa dinikmati. Ngasa lemak dengan dosa, ulang lagi. Lemak, mintip. Mintip terus setiap hari. Nah itu, jadi itulah sifat manusia ini. Oleh sebab itulah kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka cepat kita maca istighfar itu. Istighfar itu kalau kita dengar ayat dalam Al-Quran, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak mungkin Allah menurunkan azab
kepada satu kaum kalau mereka rajin baca istighfar. Istighfar itu untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Maka taubat, istighfar merupakan simpanan-simpanan, tabungan-tabungan kebaikan kita. Banyak-banyaklah masa istighfar. Wa min a'zami abwabil qurbat wal barakah, dan dia adalah salah satu jalan yang paling besar untuk membukakan pintu kedekatan kita dengan Allah. Untuk membukakan pintu kita mendapatkan karunia-karunia dari Allah Ta'ala. Istighfar mulut kita, jangan teman macam istighfar boleh tak saya naik motor? Boleh, jangan numbu. Agak macam istighfar, mata menjem, numbu becak. Nalah ke becaknya, awak menjem. Boleh tak apa-apa. Asal kita, gimana deh kita istighfar? Wa min awsalil wasail ila jamil khairatid dunya wal akhirah. Dia merupakan awsalil wasail, wasilah yang paling menyampaikan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Istighfar, taubat sama istighfar. Taubat itu ya taubat, menyesal perbuatan kita, tidak mengulangi lagi. Maka dari situlah fa'alaikum rahimakumullah biluzumi taubah wal istighfar ana al-lail wan nahar. Senantiasa kita bertobat, senantiasa kita istighfar baik malam maupun siang. Sebab syaitan la'anahullah, syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang menipu kita orang muslimin. Ditipunya, mak mana caranya? Kalau kita bertobat sama Allah, kita baca istighfar, dia misi kita. Kata syaitan tadi, mak mana kau nak bertobat? Kau tak tahu dari diri kau tu tentang mantapnya taubat. Apa gawe kau bertobat? Kau tahu tak taubat tu mak mana? Dibisik syaitan. Berhentilah, tak salah, biasa-biasa deh. Wakan tatut cuma ta'ud ilal zam. Berapa banyak kau bertobat? Besok kau ulang lagi. Syaitan ni, kau ni sak lakal pula. Syaitan ni kelembang beneran. Yo, sak lakal pula kau tobat lain, dengan lagi kau maksiat lagi. Apa dia? Tobat apa kau tu? Tobat sambal kau tu di syaitan ni. Yo, jual Allah ini. Akhirnya dia masukkan was-was, kekhawatiran dalam diri kita. Itu hati-hati. Jadi kita tetap istiqomah untuk jangan kita anggap itu penipuan. Baik kalau HP kalau nelfon penipuan gitu, tak usah kita angkat. Nah, kalau kita angkat bahaya, kening kita copotnya lalu. Jangan kita anggap, jangan kita ambil. Sebab Rasulullah mengatakan, ma'asaw man istighfar. Tidak meremehkan dosa wong yang galak macam istighfar. Walaupun dalam satu hari dia melakukan dosa 70 kali. Tapi galak istighfar tidak, kata Rasulullah. Nah, dari hadis ini kita ambil manfaatnya dari dulu. Berarti kalau aku galak istighfar sudah bagus. Tinggal aku ngejo ke diri aku, supaya tidak mengulangi lagi dosa yang aku lakukan. Nak mak mana? Jadi artinya kalau ada besian-besian itu, ya sebab syaitan ini kan musuh kita. Kata Rasulullah dalam hadis, setiap manusia ini ada syaitannya kalau. Ada syaitan perwakilannya kita nih. Termasuk anta ya Rasulullah, termasuk anak. Cuman syaitan yang tidak mau Nabi tidak berani. Kalau sama kita, tajam ini kita. Ya syaitan itu adalah kita ni ada syaitan kalau. Ya, cuman kalau bulan puasa ini setannya yang di rumah kita tuh ada bu setan di rumah kita. Kalau bulan puasa mendep juga kacau. Tak percaya, tengoklah di kacau. Bukalah kacau, kejiwaan dari setan itu. Jadi kalau hari biasa dia tidak kejiwaan. Kalau bulan puasa pacak nengoknya gitu. Kalau kita sudah sifat apa emosi kita naik, sifat tak sabar kita naik. Sifat melakukan perbuatan tak benar naik, nah itu kejinguan syaitan. Kalau kita masih sholat, masih benar, masih istiqomah, tak kejinguan dikacau. Tapi kalau sudah maksiat kita naik, syahwat kita naik, nah itu bukalah kacau, kejinguan syaitan. Mirip dengan yang berkacau. Nah itu, jadi artinya syaitan itu kalau puasa tak kacau. Nah, ada juga syaitan manusia, ngencet layangan sambil ngokok. Nah itu setan manusia yang memancing hasrat wong untuk tidak berpuasa. Makanya di dalam Islam, di dalam Islam ini, walaupun wong itu tidak puasa dianjurkan jangan nampakkan kebodohan di depan manusia. Itu kalau bahasa Arabnya jahil murakkab, bodoh, berut anjur bodoh. Nah itulah. Jadi artinya setan itu selalu. Sebenarnya kalau puasa tak kata setan, cuman tipu dayanya sudah diajar ini dari bulan Rejab. Dari bulan Rejab itulah sudah diajarnya. Dia buka kursus, ini malah di iklan.
Tak tengok sama anak tak tengok juga. Khusus, ya kan? Khusus untuk menghancurkan manusia di bulan puasa. Tapi khususnya sama-sama dia. Dia buka khusus. Sebab syaitan ni kan ada iblis. Iblis itu setiap hari menyebarkan anak buahnya. Kalau di luar bulan puasa, kau ganggu manusia, kau hancurkan manusia. Agak kau kenjuk jabatan, kayak kenjuk mahkota. Itu gaya syaitan tu. Makanya sore-sore datang laporan syaitan tadi. Bos, oi aku tadi bos. Kenapa? Aku tadi pacak membuat dua beradik bermusuhan. Ini kakak beradik bermusuhan, berebut waris. Oh, jadi sukses. Hai, kata iblisnya. Iblisnya maraknya. Sudahlah, kau mengambil bermusuhan saya, besok bayar lagi dia. Iya juga, belum hebat dari kau ni. Datang lagi, sikok lagi. Bos, apa? Kenapa? Aku tadi pacak mecahkan rumah tangga. Dua laki bini beribuan, akhirnya bercerai. Itulah gagal masuk rumah tak mengucap salam. Gagal masuk rumah tak mengucap bismillahirrahmanirrahim. Gara-gara masuk rumah tidak melakukan sunnah Rasulullah SAW. Itu kalau kita masuk rumah ingat kelabu mengucap salam. Kalau tak kata uang assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kalau ada uang masuk kita kaki kanan. Baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi syaitan siapa namanya? Syaitan yang galak nunggu di rumah itu siapa namanya? Dasim. Namanya syaitan Dasim. Itulah dulu ada Nintendo ini. Dasim itu musuh bison ada tak? Main game dulu. Ada kan Dasim ilmu api itu. Itu kan cerita dari setan. Setan yang di depan rumah itu namanya Dasim. Kalau kita masuk rumah tak maca salam, masuk rumah tak maca bismillah, melok masuk dia. Itulah biang kerok rumah tangga itu. Jadi balak. Apalagi kalau laki balik panas-panas, nah kena je. Bini mengut-mengut. Nah jadi balak ini. Itulah pecah. Uji setan lapor. Sudah selesai. Berbalak dia, bercerai dia. Kata iblis ngomong, kecil ini, bercerai, kawin lagi. Iblis tadi ngomong sama setan lagi. Dia kawin lagi dia kawin lagi. Dari bini baru. Akhirnya datang sikok lagi. Wah bos, ujungnya, iblis. Aku pacak muat wong berzina. Dua ikut sepasang, betina lanang, aku rayu sampai melakukan perzinaan. Nah, ini baru hebat uji iblisnya. Baik mahkota, pasang ke dia. Sebab dosa zina itu kan besar. Itu orang itu kalau sekali berzina, ibadah, dia ibadah, tidak pernah maksiat. Nak 100 tahun lah dia. Kalau sekali dia berzina, habis kalau amal ibadahnya. Makanya iblis tahu. Sebab iblis itu lebih silam dari kita. Dia kan tinggal di surga. Jadi dia tahu derajat-derajat yang Allah, perbuatan-perbuatan dosa yang Allah sangat benci. Dia paham. Cuma dia tak berani untuk ngotak-ngotik apa ketentuan Allah Ta'ala. Nah dari sinilah kita diulanginya. Buat apa kau taubat, buat apa kau istighfar, besok kau maksiat lagi. Jalan itu juga maksiat tu, step by step. Pakai bahasa Inggeris dulu. Setan orang Inggeris, setan orang Arab, suaya. Apa maksud? Pelan-pelan dah. Jalan itu dulu, agak bau taubat. Cuma apa juga kau taubat, besok maksiat. Akhirnya nurutlah kita tadi. Oh iya ni. Nah, makanya Nabi juga oncaknya. Kata Rasulullah, tidak disebut meremehkan dosa kalau ngalak macam istighfar. Nah, situ jadi tetap kita istighfar, tetap kita bertobat dan minta sama Allah, ya Allah, minta tasbih, minta ketetapan hati. Rabbana la tuzigh. Banyak-banyak macam doa itu. Hati kita mantap, tak dibukakan daripada hal-hal yang tak baik. Wa in ghalabat nafsu alal ud ila zambi, seandainya masih juga tertipu dengan nafsu, masih nak berbuat dosa juga, tetap kita kembali ke taubat, tetap kita balik ke istighfar. Terus kita latih sampai Allah nanti mantap ke diri kita sehingga kita tidak lagi melakukan dosa-dosa besar. Itulah, maka cuman itu harus didampingi dengan pemahaman ilmu agama. Makanya kata Rasulullah SAW itu, akhir zaman ini banyak-banyaklah duduk di majlis ilmu. Walaupun tidak mengerti, duduk dapat oleh-olehnya. Daripada kita duduk di rumah, habis maghrib ada majlis, kita nonton TV di rumah, kita istirahat di rumah, kurang manfaat. Duduk di majlis ilmu, tidak mesti ngerti. Duduk di majlis ilmu tu, ada orang yang duduk, orang itu bebel, tidak paham-paham.
Apa dia lah Ustaz itu ngomong? Tidak ngerti-ngerti. Tapi tetap kata ulama, seandainya Allah nurunkan rahmat di situ, dia tetap dapat bagian rahmat. Itulah makanya dengan ilmu tadi kita baca terarah. Ibadah, ada orang sholat, yang ibadah sama Allah, tapi kata ilmunya mana terima sama Allah. Walaupun keningnya bengkak, walaupun kakinya bengkak, keningnya bentuk-bentuk, kaki bengkak, tetap dia terima sama Allah Ta'ala. Mungkin wuduknya kurang, ada najisnya. Kemudian, ya kena tadi, dengan kita bertobat, dengan ada ilmunya, dan kita paham dengan tipu daya syaitan tadi, tetap kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari lang intip cak ini. Ini agak lambat, yang ini apa agak cepat. Yang itu cak agak lambat Poin. Poin ini pas ini. Ya antum nak bergawi pun hari apa ini? Hari Kamis ya. Gajian sudah Ini apa tentang masalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jadilah dulu caknya. Kayak itu sambung minggu depan dia kayak kebanyakan kayak senep. Kan kita ngurang. Ya banyak ya. Bukannya sampai ini ya kayak kalau terlalu banyak kayak agak besok kan ada ustaz lagi. Bagian bro kayak pada yang nak bawang kalau tak lemak bro kayak. Nah, mungkin ada nak ditanya silahkan. Pertanyaan deh. Barangkali ada nak ditanya fadhil silahkan. Ya silakan. Masalah fikih tak apa-apa, masalah sholat, masalah puasa, masalah pergi haji tak apa-apa. Hanya alamat apa tak? Oh tidak. Kalau kita tidak sholat, Nabi Muhammad kan marah. Kalau kita sholat, bukan buka, apakah haram? Siapa yang ngomong itu? Anak nak tahu siapa yang ngomong itu. Biasanya aduh sudah. Itu bahasa apa kalau di kita ni ya kiasan lah itu. Ya jelas kalau sebenarnya ada salah bahasa itu. Kalau kita sholat Nabi apa? Muhammad. Nah, berarti sholat Nabi Muhammad marah. Kan lagi sholat, Tuhan dari Muhammad gitu. Kenapa ada tidak limo? Ya sebenarnya bahasanya itu kurang itu. Kalau menurut anak kurang. Kalau kita sholat tidak sholat Nabi Muhammad marah. Bahasa itu bukan Nabi Muhammad yang marah, itu Allah. Ya sebab sholat itu kan yang memerintahkan Allah. Cara kita sholat dari merek Nabi Muhammad, ya itu kan. Nah itu dari segi bahasanya udah kurang itu. Yang kalau kita sholat tak sholat Rasulullah tu Allah tu marah atau Nabi Muhammad juga marah, mungkin benar bahasanya. Itu kenapa? Ya mungkin sholat kita tadi tak ada benar. Sebab sholat ini kan ada sholat hakikat, ada sholat zahir, ada sholat bentuk secara zahir, ada bentuk secara hakikat. Kalau bentuk secara zahir itu kita meletakkan syarat-syaratnya, hukum-hukumnya, kemudian apa? Adab-adabnya. Dalam situ dalam hakikat, dalam secara zahir, dalam secara batin harus ada khusyuknya. Salat itu wajib khusyuk. Siapa ngomong tak wajib khusyuk? Makanya kita dianjurkan salat berjamaah supaya diterima kalau salat tak kata khusyuk tak terima sama Allah. Kalau pun diterima juga yang mana khusyuk ni baik. Khusyuk itu khusyuk tenang. Hadir itu hudur itu kita tahu lagi salat. Itu khusyuk hudur. Kemudian ikhlas. Itu kan syaratnya walaupun tidak termaktub dalam hukum, tapi syarat itu. Makanya kalau kita sholat dayaan, kita dah khusyuk, dah hudur, dah hati kita dah hadir, itu tak terima sama Allah, kecuali yang khusyuknya baik. Makanya artinya bisa di situ belarinya kan, kerana tak nyukupi ilmunya, akhirnya sholat tidak dimarah. Rasulullah marah dengan dia. Dalam satu riwayat kan, Nabi pernah nyingok orang sholat datang ke masjid, setelah sholat salaman sama Nabi. Kata Nabi, sholat lagi, kau belum sholat. Kan ada kan itu kan hadisnya hampir 3 kali bersolat salaman lagi mengucap salam sama Nabi, solat kau belum solat. Ternyata solatnya cepat-cepat, Allahu Akbar, Alhamdulillah, belum lalu kok lah sudah mantel ke pucuk. Maklum manusia kaya, belum tegak lewat lah mantel ke bawah. Nah terawih juga tahu di sebagian tempat. Kalau anak tak tahu kalau anak kurang setuju kalau terawih cepatnya sedang-sedang baik. Ini soal sebenarnya Allah kita kata masuk itu aduh anak ngasih kok tempat
Terpecah itu solatnya. Astagfirullahaladzim. Jadi kita maco Fatihah itu belakang dia terpaksa. Kalau kita tak ngerjain di belakang dia, tak terkerja maco Fatihah kita. Kalau tak maco di belakang dia, kalau ada imam cepat kita ngerjainnya. Sudah macam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Kita ngerjain dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai kita dari situ. Jadi dia walad-dhalin kita sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau kita sudah ihdinas siratal mustaqim, begitu dia walad-dhalin kita melok amin, dia maca surat kita nyambung. Kalau tidak macam itu salah kita, tidak terkejut kita. Nah itulah di antara salat yang tidak di Rasulullah marah. Artinya Nabi tidak demen dengan orang melakukan salat macam itu. Salat apa deh? Nah Allah tak terima Allah apa? Nah Allah tak terima, wajarlah. Kita kan salat bukan melok Al-Quran. Ada tak kita salat melok Al-Quran? Tak kata. Kita solat kan melok Nabi Muhammad. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah aku solat. Solatlah seperti kalian melihat aku solat. Makanya Allah marah. Kenapa kita tak melok solat Rasulullah? Ya itu kan? Nah guys, maksud mungkin itu bahasanya. Kurang lebih Pak. Ya. Ada nak ditanya lagi tak? Apa jatuh? Masalah apa? Masalah solat witir, masalah solat apa? Solat witir jangan jam 8 pagi, tak kena. Ya, ada betul. Ana bertanya, ana alhamdulillah salat itu tidak pernah tinggal, setiap jam 8 ana salat. Nah, jangan ini kata ilmu tadi. Salat itu jam 8. Jam 8 pagi, bukan salat itu, salat itu itu namanya. Ya, jadi kita harus tahu ilmunya macam itu. Tak ada tanya, sudah nak masuk pula begawi ini. Ya sudah kalau ada tanya dah, tak tanya dah. Ibu-ibu nak tanya tak? Ajaklah balik baru tanya okey. Paham kan ya? Sudah, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang anda sampaikan pagi ini insyaAllah kita bermanfaat. Apalagi di bulan Ramadan, marilah banyak-banyak kita bertaubat dengan Allah. Ini bulan taubat, bulannya kita kembali kepada Allah Ta'ala. Ingat kan, jago mata, jago telinga, jago kuping, jago mulut. Yang utama ni mulut ni. Kalau yang ini tahulah, tak pacak dijago nian. Cuman kita istighfar kalau terdengar, jangan didengar ke. Pasti terdengar tu lah kalau kuping ni. Ya, kalau apa namanya hidung ni pasti tercium itulah. Ay, aku nandak nyium. Tak mungkin mengas kita tutup hidung. Ya, tutup kuping. Adik ungu tidak kedengaran. Masih pasti terguna itulah. Nah, ini yang sikok ni bahaya ini. Yang kecil ini, bentuknya kecil, bahaya yang besar. Lisan. Riba, ngadu domba, bohong, itu yang habiskan pahala puasa kalau berkaitan sama ini kalau itu. Bohong, riba, ngadu domba itu berkaitan sama ini. Maka mohon maaf, jangan gampang ngese di bulan puasa ini. Tidak usah pagi-pagi butuh lah ngatoi pemerintah, tak salah. Ya, masih banyak gawe lain, bukan urusan kita itu. Kita tak dirugi juga. Malah kita boleh dosa. Nyebal-nyebalkan ini, Jokowi cak ini. Sudahlah, Jokowi tak jadi presiden lagi, sudah. Jadi tidak usah banyak-banyak ini. Balik-baliklah kepada Allah, bertobat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Ta'ala. Dan insyaAllah kita akan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.